film ini beneran bawa 400 ekor buaya asli, terus ada adegan cium buaya, makan ayam mentah, sampai kelakuan manusia yang lama-lama makin terasa lebih liar dari buayanya itu sendiri. Dan semua itu ada di Crocodile Tears. Gue juga mau bilang makasih banget nih, karena dapat kesempatan nonton duluan di special screeningnya. Soalnya entah kenapa tiap ada nama Marissa Anita, gue selalu percaya filmnya bakal menarik, dan ini juga sama, nggak mengecewakan. Jadi film ini mengikuti Johan, seorang pemuda yang hidup bareng ibunya di penangkaran buaya. Dia ini jauh dari dunia luar. Hidup mereka ini kelihatannya tenang, sampai pada akhirnya ada orang baru yang masuk ke kehidupannya mereka. Dan dari situ, pelan-pelan hubungan di rumah itu mulai berubah. Film ini sebelumnya udah keliling lebih dari 30 festival film internasional. Dan setelah gue nonton, gue paham nih kenapa. Cara ceritanya ini pelan, nggak banyak dijelasin, tapi justru bikin kita kayak ngintip kehidupan orang lain. Yang rasanya intim banget. Sekaligus bikin nggak nyaman asli. Yang bikin gue kepikiran setelah nonton, film ini diam-diam ngomongin soal anak laki-laki yang tumbuh tanpa figur ayah. Ada fase dewasa yang harusnya dipahami bareng, tapi malah jadi canggung karena semuanya cuma dihadapi dari satu sisi kasih sayang. Jadi bukan cuma cerita soal manusia dan buaya, tapi juga soal keluarga dan cara seseorang belajar mencintai. Secara rasa, film ini raw banget guys. Banyak momen yang nggak dijelasin lewat dialog, tapi lewat tatapan, gestur, dan suasana yang bikin kita pelan-pelan ikut hanyut. Ini juga tipe film yang mungkin nggak semua orang langsung nyaman nontonnya. Tapi justru bikin kepikiran lama setelah selesai. Gue gini banget, sumpah. Dan jujur, setelah lampu bioskop nyala, gue mikir satu hal. Mungkin selama ini kita takut sama buaya. Padahal yang paling liar itu manusianya itu sendiri. Crocodile Tears tayang mulai 7 Mei 2026 di bioskop. Kalau kalian suka film yang berbeda, terus bikin discuss bareng sama temen setelah nonton, save dulu tanggalnya. Jadi film kayak gini bikin kalian penasaran atau takut nonton nih? Coba komen, kita bahas bareng di kolom komentar.